Kami dari kelompok 3, pengantar manajemen. Di sini kami akan menjelaskan mengenai dasar-dasar perilaku. Berikut adalah nama anggota dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Anugrah. Perkenalkan, saya Aninda Umuarifah. Dan saya sendiri, Farah Nurjana. Berikut ada 3 sikap paling populer pada sistem organisasi. Berikut sikapnya. Yang pertama, ada kepuasan kerja. Yang kedua, ada keterlibatan kerja. Yang ketiga, ada komitmen terhadap organisasi. Apa itu kepribadian? Kepribadian merupakan kombinasi atau kombinasi cara-cara yang dipergunakan oleh seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain yang dipengaruhi oleh sifat turunan atau genetis dan lingkungannya. Selanjutnya, faktor-faktor pembentuk kepribadian. Yang pertama, ada keturunan. Keturunan ditentukan sejak lahir, berupa sifat-sifat bawaan, baik fisik maupun mental, yang mempengaruhi perbuatan, perasaan, dan pikiran. Yang kedua, ada faktor lingkungan. Lingkungan berupa budaya, norma, nilai di mana seseorang dibesarkan dalam lingkungan keluarga, teman, kelompok sosial, dan masyarakat. Yang ketiga, ada faktor situasi, yaitu kepribadian orang bisa berubah-ubah akibat perubahan situasi atau konteks tertentu. Selanjutnya, ada ciri kepribadian. Yang pertama, ada extrovert atau introvert. Yang kedua, sensing or intuition, indera atau intuisi. Yang ketiga, ada thinking or feeling, yaitu pikiran atau perasaan. Yang keempat, ada perceiving or judging, penilaian atau pendapat. Nah, berikut the big five model atau model 5 besar. Yang pertama ada ekstraversi atau extraversion, yaitu mudah bergaul, banyak bicara, tegas, percaya diri. Yang kedua, sifat menyenangkan atau agreeableness, baik budi, kooperatif, dapat dipercaya, dan perhatian. Yang ketiga, sifat mendengarkan kata hati, yaitu bertanggung jawab, pekerja keras, ulet, dan memiliki NH yang tinggi. Yang keempat, ada stabilitas emosi atau emotional stability, yaitu tenang, aman, tidak khawatir. Yang kelima, terbuka pada pengalaman atau openness to experience, yaitu imajinatif, responsif, kreatif, dan intelek fleksibel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Azhar. Kepada Kak Azhar dipersilakan. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu tipe kepribadian yang berhubungan dengan kerja. Di antaranya ada realistis, investigatif, sosial, konvensional, enterprising atau tanda kurung giat, dan terakhir artistik. Selanjutnya, prinsip. Prinsip merupakan proses di mana individu memberikan makna terhadap lingkungannya dengan menginterpretasikan dan mengorganisir apa yang ditangkap alat indera. Untuk pembelajaran merupakan perubahan perilaku yang perubahannya relatif permanen yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Untuk pembelajaran memiliki beberapa prinsip diantaranya memiliki tujuan dan disadari, adanya penerimaan informasi, terjadinya proses internalisasi, dan terakhir perubahan bersifat relatif permanen. Perilaku kelompok. Perilaku kelompok merupakan dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga perilaku atau kinerja seseorang dipengaruhi oleh perilaku atau kinerja anggota orang yang lain.
Untuk perilaku kelompok terbagi jadi dua, yaitu ada kelompok formal dan informal. Untuk kelompok formal merupakan kelompok-kelompok yang didefinisikan oleh struktur organisasi dengan penentuan tugas berdasarkan tujuan penugasan kerja secara formal. Untuk kelompok informal merupakan penghimpunan yang tidak terstruktur secara formal maupun secara organisasional, namun lebih mengarah pada formasi-formasi alami dalam lingkungan kerja yang timbul sebagai respon terhadap kebutuhan akan kontrak sosial. Untuk norma, norma merupakan standar-standar perilaku yang dapat diterima dalam sebuah kelompok yang dianut oleh anggota kelompok. Norma dalam kelas umur dalam kebanyakan kelompok kerja antara lain ada norma kinerja, ada norma penampilan, ada norma pengaturan sosial, dan norma alokasi sumber daya. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Aninda. Baik, terima kasih. Berikutnya yaitu adalah peran. Peran merupakan serangkaian pola perilaku yang berkaitan erat dengan seseorang, yang tentunya menepati sebuah posisi tertentu dalam sebuah unit sosial. Nah, peran ini dibagi menjadi 4, yaitu identitas peran, yang merupakan sikap atau perilaku tertentu yang konsisten dalam sebuah peran. Kemudian, persepsi peran, yaitu pandangan kita mengenai bagaimana kita seharusnya bertindak dalam situasi tertentu. Yang ketiga yaitu ekspektasi peran, yaitu apa yang diyakini orang lain mengenai bagaimana Anda harus bertindak dalam suatu situasi. Dan yang terakhir yaitu konflik peran, yaitu sebuah situasi di mana seseorang individu dihadapkan dengan ekspektasi peran yang berlainan. Baik, kemudian yaitu konflik. Suatu konflik yang terjadi antar kelompok dalam suatu organisasi dibagi menjadi sifat disfungsional atau ke arah negatif dan fungsional yaitu arah positif. Konflik fungsional itu diarahkan untuk menjadi gerak positif ke arah tujuan organisasi. Sedangkan kalau disfungsional adalah sebaliknya, di mana menghancurkan tujuan organisasi. Kemudian konflik manajemen. Nah, kemudian ada konflik antar kelompok. Nah, konflik ini timbul dari ketergantungan, perbedaan tujuan, dan perbedaan persepsi. Konflik antar kelompok tidak dapat dielakkan dalam organisasi tentunya. Dan konflik ini bersifat positif atau negatif bergantung pada pengaruhnya terhadap organisasi. Kemudian konflik fungsional, yaitu konfrontasi atau interaksi antar kelompok yang mempertinggi dan memperbanyak hasil karya suatu organisasi yang dimana memperdekat dengan tujuan organisasi. Kemudian konflik disfungsional atau kebalikan dari konflik fungsional yang timbul dari suatu konfrontasi atau interaksi antara kelompok-kelompok yang menghalangi tujuan organisasi. Nah, dalam konflik sepertinya tentu saja ada pemecahan konflik. Nah, pemecahan konflik ini banyak jenisnya. Metodenya juga banyak, yaitu pemecahan persoalan, penghindaran konflik, tujuan tingkat tinggi, pelicinan konflik kompromi, struktur organisasi, perluasan sumber, dan wewenang, serta perubahan manusianya. Nah, kemudian pemecahan konflik ini, masing-masing metode tersebut tergantung pada situasi dan kondisi tertentu yang dihadapi oleh organisasi. Juga bagi situasi di mana manajer mendiagnosis setiap kondisi konflik, meliputi penggunaan saluran komunikasi, pengangkatan, atau pemindahan tenaga dari luar dan merubah struktur organisasi meliputi 2 hal, yaitu pemecahan dan stimulasi. Kemudian, salah satu tugas yang suka dihadapi oleh manajer yaitu mendiagnosis dan memanajemeni konflik antar kelompok dalam organisasi. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai dasar-dasar perilaku motivasi dapat dijelaskan oleh Farah mengenai MBTI. Nah, berikut kaitannya dengan
materi kali ini dengan perusahaan startup. Saat ini perusahaan startup banyak yang menggunakan persyaratan MBTI untuk melamar kerja. Karena yang pertama, sebagai sarana bimbingan konseling. MBTI bisa digunakan sebagai panduan untuk memilih profesi yang cocok dengan kepribadiannya. Yang kedua, sebagai sarana pengembangan diri. Dengan MBTI, kamu bisa memahami kelebihan sekaligus kelemahan yang ada pada diri seseorang. Yang ketiga, memahami orang lain dengan lebih baik. Dengan MBTI, membantu memperbaiki hubungan dan cara pandang seseorang terhadap orang lain. Kita bisa lebih memahami dan menerima perbedaan. Tidak semua orang berpikir, bersikap, dan berperilaku seperti cara seseorang tersebut berperilaku. Oke, mungkin sekian penjelasan dari kelompok 3 mengenai dasar-dasar perilaku. Mohon maaf apabila dari kelompok 3 terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.